Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman sekurung belah, Mbak dengar? Ya, halaman sekurung belah. Ketahuilah bahwa ilmu yang paling mulia dan paling tinggi adalah ilmu ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa ilmu yang paling mulia dan paling tinggi adalah ilmu ma'rifah kepada Allah. Ya, ilmu yang paling mulia, paling tinggi, paling agung, itulah ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifah kepada Allah. Ilmu ini bagaikan lautan yang dasarnya tidak dapat dicangkau. Ilmu ini bagaikan lautan yang dasarnya tidak dapat dicangkau. Yang kena model tamsilan makrifah, tamsilan ilmu makrifah, ilmu mengenal Allah, ilmu iman. Ini bagaikan makrifah, bagaikan lautan yang dasarnya lautan, yang dalamnya lautan itu tidak dapat dicangkau, yang dinan dalam tak tahan. Makanya tingkatan makrifah seseorang itu kan beda-beda. Makrifah tanyo sekedar taturi Allah Ta'ala, nyan walaupun Allah kata turi kadang musuna kalau enggak ida ni beda kaila pula tapi Allah taturi kerana ni makrifah tu. Tapi makrifah tingkat atasnya berlakunya dah sampai teruk tingkatan makrifah memekruh hana kubule, memubah hana tat kubule. Sampai lagi makrifah para nabi dan para rasul. Ini bertingkat-tingkat. Tingkatan manusia yang tertinggi yang dapat mencapai ilmu ini adalah para nabi. Tingkatan manusia yang tertinggi yang dapat mencapai ilmu ini adalah para nabi. Ini para nabi lepun. Ini paling tinggi makrifahnya. Kemudian para aulia dan orang-orang seperti mereka. Berlakunya naju para nabinya kan masuk para rasul hinan. Nabi rasul. Olehnya para wali Allah, salihin, siddiqin gekeun. Olehnya baru urung-urung hidupnya naju sampai tingkatan katanya. Sampai otrok tingkatan katanya. Berlakunya makrifah teh. Berlakunya tingkat taturi Allah Taala makrifah teh. Karena hana makrifah panenasa iman teh kan. Hana taturi Allah Taala panenasa iman teh. Jadi berlaku tingkatan ro teh. Teman untuk menguatkan iman katanya kan dengan ilmu, dengan amal. Dikisahkan bahwa ada dua orang ahli hikmah yang banyak berbuat ibadat, yang banyak beribadat. Ada diceritakan yang bahwa nadwadro ahli hikmah, ahli hikmah itu manusia-manusia yang dekat kepada Allah Ta'ala lewat ibadatnya, yang banyak berbuat ibadat. Dilihat, digenggamkan salah seorang daripada keduanya selembar ataupun secari kain yang tertulis di dalamnya. Jadi dilihat, digenggamkan salah seorang daripada keduanya, salah sidro daripada ahli hikmah tersebut, ataupun dak kenaju wali lah, para wali ataupun urung saleh. Salah sidro daripada urung saleh tersebut gemat selembar ataupun secari kain, gemat sepotong kain yang baija tersebut. Namuduleh putra muduleh, jika engkau telah melakukan segala sesuatu dengan baik, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik hingga engkau mengenal Allah Azza wa Jalla. Nya muduleh. Bak selembar kain yang gok nyanman, thiro salah thiro muduleh. Jika engkau telah melakukan segala sesuatu yang baik, apabila kata puput segala sesuatu yang baik, maka janganlah engkau mengira telah berbuat baik hingga bertatui hingga engkau mengenal akan Allah. Dan apabila mengetahui bahwa dia Allah Azza wa Jalla, apabila ijihkai itu Allah adalah penyebab segala sebab dan yang menyampaikan segala sesuatu, dan engkau ketahui dan engkau ketahui bahwa dia Allah Azza wa Jalla adalah penyebab segala sebab dan pencipta segala sesuatu. Jadi kena buka putra
saat seseorang itu berbuat segala kebaikan, maka jangan menganggap bahwa dia itu telah berbuat baik, melainkan bahwa dia itu harus mengenal Allah Ta'ala ini. Bertaturi Allah sabab watetannya taturi Allah Ta'ala hinokeh baru timbul rasa yang bahwa segala sesuatu yang terbit daripada seorang hamba itu adalah bukan sebab dia semata, kan karena semata-mata draw dia, tetapi yahukuju Allah sebagai pencipta segala sebab, penyebab daripada segala sebab. Allah yang ciptakan sebab. Maka apabila getanya rut dalam kebaikan-kebaikan, maka menyohana makrifah hendapat rasakan yang bahwa Allah pencipta kebaikan tersebut. Tapi apabila na makrifah kita mengenal Allah Ta'ala, yang getanya akan tahu yang bahwa rupanya sebelum getanya berbuat baik, lebih dulu Allah berbuat baik kepada getanya. Tanya kata puput segala bentuk kebaikan, kata puput segala bentuk kebaikan putra yang terasa getanya. Yang terasa oleh getanya yang sebenarnya kan getanya oleh berbuat baik kepada Allah. Allah telah berbuat baik kepada getanya. Kiban puput baik dari Allah Ta'ala ke getanya dengan membuka taufiknya, hidayahnya, gebuka sebab-sebab truk getanya kepada kebaikan yang menanjara, sehingga tanya orang dalam kebaikan, sehingga gadahlah ujub. Bab-bab ujub kerana kebuka pakan orang gadah ujub dalam amal, karena saat dia berbuat baik, dia itu dapat merasakan bahwa lebih hilai Allah berbuat baik kepadanya sebelum dia berbuat baik kepada Allah. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan berdapat terasakan yang bahwa nyan karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Maka kita nyuruh dalam kebaikan. Menyo Allah hana berbuat baik kepada seorang hamba, maka hamba itu tidak akan sampai kepada kebaikan-kebaikan. Ya benar ini. Karena segala sesuatu terjadi terbit daripada amal, sebelum terbit amal lewat anggota getanya, kan lebih dilihat Allah yang ciptakan amal. Ya kan? Lagi contoh dan pegang. Salah satu daripada tanda Allah sayang ke seluruh hamba, tanda Allah cinta kepada seorang hamba, yaitu Allah Ta'ala itu sahalahu asbabat taqwa. Gepegang oleh Allah kepada hamba itu dimudahkan dia akan sebab-sebab kepada kebaikan, sebab-sebab takwa. Yang tanda sayang Allah. Idanya tak fikir orangnya kan menang tanya yang lebih berbuat baik kepada Allah. Padahal kan lebih hawai dia Allah berbuat baik kepada kitanya. Sebab saat seorang hamba akan melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pintu taufik kepadanya sehingga ulang kebaikan. Ya, yang menang. Sehingga pakan dapat terasakan yang laginya kan karena ilmu mengenal Allah, karena kata susu Allah pencipta sebab, sedangkan kitanya hanya terjadi sebab yang dicipta oleh Allah ya. Yang pada sebabnya hana memberi bekas api, sehingga awatnya kan kitanya merasakan hana punya apapun, hana sapuna kitanya ya. Bahkan karena makrifah guna nyo yang gekun yang menulis bak selembar ataupun secari kain bak hiro wali Allah taganaju putra menulis, janganlah engkau mengira jika engkau telah melakukan segala sesuatu dengan baik, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik hingga engkau mengenal Allah. Bertaturi Allah ini ingat tak tepu apakah kita yang berbuat baik kepada Allah ataupun Allah yang lebih duluan berbuat baik kepada kitanya. Dan engkau mengetahui bahwa dia Allah Azza wa Jalla adalah penyebab segala sebab. Yang kejip kerana salah satu daripada daripada iman yang sempurna itu, tanda iman yang sempurna itu meyakini bahwa ma yasduru minhu min ta'atin, apapun yang terbit daripada seorang hamba yang berupa bentuk taat, maka tidak ada lain melainkan semuanya itu buah daripada taufik Allah Ta'ala. Hana lain lagi, sehingga tanya ke hana sempurna karena itu buah daripada taufik yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Dan yang menciptakan segala sesuatu adalah artinya Allah penyebab segala sebab dan yang menciptakan segala sesuatu. Nyoke rasanya ke yang menyebabkan kita tidak pernah memiliki apapun, karena Allah penyebab. Gedanya sebagai tempat diciptakan sebab. Teman tempat diciptakan sebab kah ada punang ini. Sebab Allah yang ciptakan sebab. Dan di genggaman tangan yang lain ya, bak jaro urung yang lain nyo adalah penuh kata-kata hikmah ya. Anggap begahnya.
bak jaro sirata urang metuleh kan dua urang bunuh ahli hikmah di genggaman tangan yang lain ada selembar ataupun secari kain yang tertulis di dalamnya. Bak jarogotnya juga metuleh, sebelum aku mengenal Allah, aku minum dan aku haus, hingga ketika aku telah mengenalnya, hilang dahagaku tanpa minum. Setelah aku minum, setelah aku mengenal Allah, sebelum aku mengenal Allah, aku minum dan aku haus, hingga ketika aku telah mengenalnya, hilang dahagaku tanpa minum. Nyen kan lagi makna yang betulnya maksud ji mufhum di hino. Yang kedua putra, tanya menyogolong get dari Allah Taala, getanya sangat berpegang kepada sebab. Tapi saat Allah Taala, saat getanya telah berpegang kepada Allah Taala, makrifah yang benar kepada Allah Taala, sebabnya hilang. Hai menyotanya oleh mantang iman getanya orang awam, kan raya deh yang pulih gerah getanya, raya deh makanan yang petro getanya, ketimbang daripada Allah yang pegat terus, ketimbang Allah yang pegat pulih gerah. Kahana deh je yang tanda buah putra raya sebab ile dengan pencipta sebab. Wate kata tui Allah Taala sang hana masalah sapu ngan dan makanannya. Sebab Allah yang ciptakan dia, Allah yang ciptakan terus. Tapi segala mungkin tui Allah Taala sang raya untuk pegelak pulih gerah katanya, raya makanan untuk pulih gerah katanya. Nyokenyo saat Allah telah kita kenal, maka ternyata sebab-sebabnya hana sapuna rupanya, hana masalah sebabnya. Sehingga putra makna yang dapat kita ambil ini rupanya bahwa segala sesuatunya hana sapuna, tapi yang kan cuma Allah yang ciptakan sebab katanya masalah dengan Allah. Yang menanti yang ujung-ujung ini yang laginya tingkatan makrifah, sebab makrifah ini. Ya, sebab ilmi makrifahnya ada tabut-but kalau surah legure-gure hana habis-habis hana tak mufhum beda ke pegang. Nanti tingkat dalam lu dak tak ada ke pegang. Cuma tanya berlaku tingkatan ro berlakunya oleh yang pernah tanda pegang makam katanya derajat katanya mantang deh raya sebab tak banding daripada pencipta sebab, sehingga mantang raya deh iya tak banding daripada orang yang Allah yang ciptakan pulih gerah daripada ayat tersebut. Nyambang nyo berarti kabeh tugas yang keenam ataupun adab yang keenam daripada adab-adab seorang murid. Ini pembahasan ini tadi. Tugas yang ketujuh ya. Tugas yang ketujuh ataupun adab yang ketujuh daripada adab-adab seorang murid. Ya, hinan pembahasan ini tanya orangnya. Yaitu niat ketika menuntut ilmu hendaklah untuk menghiasi batinnya dengan apa-apa yang menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan. Untuk apa kita belajar ilmu agama? Igdanya merno ilmu agama adalah untuk tahiasi, untuk tapeglih. Putra yang tahiasi batin, jiwa, hati, roh. Nyo saban aja tak cok mufhum. Sebab na penenggah ulama, roh ngenyawung saban ke baga. Ruh dengan hati saban, batin saban dengan ruhnya saban yang mandumnya. Dadakan batin kan, dadakan roh, dadakan nyawang, dadakan hatinya sama mandum. Jadi dengan ilmu itu dapat membersihkan roh, dapat membersihkan jiwa, dapat membersihkan batin, dapat membersihkan hati sama mandum. Yang punya tujuan tanya merno untuk apa? Untuk menghiasi batin kita dengan apa-apa yang menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tahiasi hati katanya, jiwa katanya, batin katanya, dengan perkara-perkara yang baik, yang perkara itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan tujuan berno sebenarnya. Tujuan tak belajar untuk dekat dengan Allah Taala. Kan tujuan belajar ini adalah untuk minta cara bak manusia menteng, sehingga cara bak temu debat kan enak, dan menyampaikannya untuk bertetangga dengan para malaikat muqarrabin. Hai bertetangga akan dekat ataupun dicintai oleh para malaikat muqarrabin. Bertetangganya seolah-olah yang santut ke malaikat muqarrabin kan, yang bertetangga berjiran dengan mereka. Untuk truk tingkatan katanya lagi tingkatan mereka-mereka yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Itulah para malaikat. Ini kan yang tujuan belajar itu adalah untuk dekat dengan Allah. Ini kan yang tagaiji. Ya, dan tidak bertujuan dengan ilmu itu
untuk memperoleh kedudukan, harta dan pangkat. Kenyan tujuan. Walaupun dia hilit keroi. Nekala nurung yang lit akhirat. Hana mohek ke pibak tarik dunia. Habak tarik keroi je. Tapi tetalit dunia lagi katanya ham rupa akhirat. Nyu cik kabut draw menani ji. Maka kita sebagai murid orang yang menuntut ilmu, perbaikilah niat kita. Tujuan katanya merno ilmu untuk pulih hati, untuk pulih batin, untuk pulih ruh, agar supaya jiwa, ruh, batin katanya dekat dengan Allah Ta'ala. Ini punya tujuan. Ya, nyemban. Ini adalah adab yang ketujuh, ataupun tugas yang ketujuh seorang murid, seorang yang belajar ilmu agama. Sebabnya mentang tanya dalam pembahasan adab-adab murid terhadap gurunya dan terhadap ilmunya, yaitu memperbaiki niatnya tujuan. Ya, nyemban. Ini kan cuma sebahagian kecil keberah ini. Karena kan dia ada tahap adab-adab seorang murid terhadap ilmu dan ataupun terhadap seorang gurunya banyak. Menyo dalam kitab lain sampai ke berah 12 boh pasang niat. Karena semakin banyak kita niat dalam belajar menuntut ilmu, maka semakin besar pahala ke berah. Lagi sabar semayang kan? Sabar semayang, dalam sabar semayang kena semayang yang je persyarikat ni. Yang semayang yang je persyarikat ni, yang kedua boh bentuk pahala ke oleh Allah. Atau kena nya contoh nak pegang menusik itu tanya dalam belajar saat niat getanya pasang padi-padi macam dalam getanya tuntut ilmu nya semakin banyak pahala Allah. Niat getanya merdu sabar sebagai taniknya sabar pahala ada dua boh pahala. Semakin banyak niat maka semakin banyak pahala diberikan oleh Allah. Lagi contoh kena padi boh semayang yang boleh bersyarikat niat salah satu tahiyat masjid. Tanya tambang dalam masjid tanit tak semayang duha, tani dalam duha serta tahiyat masjid yang mendua anak pahala. Kemudian sunat wudu juga sunat yang dapat digabung niat dengan semayang lain. Letatung semayang, ini sunat semayang wudu. Teman tayang tertambang dalam masjid ataupun teman tayang tak semayang qabliyah misalnya. Letatung semayang kata semayang qabliyah zuhur misalnya. Yang dalam qabliyah zuhur boleh digabung niat wudu sehingga mendua buah nak pahala. Atau 5 buah semayang harga yang digabung lain hanya tak gabung hamsah apa? Yang pertama sunat wudu, yang kedua sunat tahiyat masjid, yang kedua sunat istikharah, yang keempat sunat ihram, yang kelima sunat tawaf. Yang boleh gabung niat. Lain lanjut. Batal semayang, qabliyah ba'diyah tidak boleh gabung. Hanya sampai ini semayang maksudah. Yang pernah tanda pegang dengan sebab banyak niat dalam satu amal maka banyak pahala ba Allah. Yang kejut tanya dalam tuntut ilmu tak bedah tak gerak aki tanya dari rumah tajak. Walaupun tajak ada pun berjamaah, tapi itu nak tujuan duduk dalam majlis ilmu. Tujuan minta ilmunya, niat dalam mencari ilmu itu banyak. Apabila kita pasang niat yang banyak tersebut, maka banyak pahala. Di antaranya kepegang, sebagai taulang manteng, menyulam matan lain dan kita lain yang kepegang, yaitu misalnya ibtigha'u mardhatillah kepegang, mengharap keridhaan Allah. Watai tajak tanya supaya nak senang Allah. Lagi tanya tadi wo dia urusi tahu bak mak bak ayah kena banyak senang hati dengan tahu tanya lepas nampak puau manalah kira-kira ngan hadir ke tanya macam ka senang hati ke tanya tadi diundang lengan kadang ngan tajak ke tanya senang hati yang senang hatinya kan karena pahala kagetnya. Jadi yang pertama sekali untuk menyenangkan Allah, hangka mengharap senang Allah, ridha Allah. Alian talabul hidayah duna mujarradir riwayah ke pegang. Yang kedua bagi pasang niat dalam adalah untuk mencari hidayah, mencari petunjuk Allah. Bahkan tak ada dalam majlis ilmu tujuannya untuk minta petunjuk Allah, bukan semata-mata riwayat. Riwayat untuk cara buat pegang mentang, kan untuk kedrawa, kan untuk mendapat petunjuk Allah. Petunjuk Allah kan sanggup kita beramal. Kan cuma sekedar bangkana ilmu itu ngak cara buat mendebat untuk ngak cara buat pegah kegok mentang untuk ilmu, ngak cara rapu pep urung bangai, kan yang tujuan. Tapi tujuannya adalah yang kedua, talabul hidayah duna mujarradir riwayah, menuntut ataupun mencari petunjuk Allah ketiadaan semata-mata riwayat cerita-cerita mentang. Yang kedua, niat dalam tuntut ilmu adalah imtisalu amrillah wa rasuli, menjunjung perintah Allah dan juga Rasul Allah. Ini sebagai taulang niat dalam tuntut ilmu. Memang ada berkaitan lagi kita lain ada berkaitan, yaitu menjunjung perintah Allah, karena belajar itu diperintah oleh Allah dan juga belajar itu diperintah oleh Rasulullah. Jadi tujuan kita nyawa kita belajar nyokunyo tujuan tu. Tanya tak peraya perintah Allah, tak duk dalam majlis ilmu karena Allah yang perintah. Jadi apabila ada yang lagi nyo semangat cukup kuat lah mati tanya untuk duduk dalam majlis ilmu. Mana pajang-pajang ini.
Olehnya yang keempat iaitu istirdaul malaikah, iaitu istirda. Makna istirda mencari ridha malaikat. Sebab orang yang duduk dalam majlis ilmu nyan orang yang membuat senang malaikat. Kan Allah Taala mentang dah buat senang, malaikat juga demikian. Olehnya yang kelima, niat menuntut ilmu talabul maghfirah war rahmah wan najati minan nar. Mencari, menuntut pengampunan dan menuntut sayang dan kelepasan daripada api neraka. Tujuan tak duduk dalam majlis ilmu ke untuk dah minta pengampunan. Sebab duduk dalam majlis ilmunya duru dosa. Dan duduk dalam majlis ilmunya pula terbuka sayang Allah nya rahmat. Dan duduk dalam majlis ilmunya menjadi benteng daripada api neraka. Nyukunya tujuan kepu tak duduk dalam majlis ilmu untuk tak nak pegat benteng ngak baik katanya tersentuh dengan api neraka. Yang kena niat baik lah. Sebab banyak niat di dalam tuntut ilmunya. Olehnya juga dalam tuntut ilmu asyukuru ala ni'matillah wasihah wal farji wal farah wal faraj. Artinya bersyukur terhadap nikmat Allah. Hai nikmat gebi nikmat dari Allah, macam-macam du nikmat sebagai ungkapan terima kasih katanya. Tamamnya hina ke begah? Dalam niat yang terbegahnya bersyukur di atas nikmat akal, nikmat sehat, nikmat kelapangan. Kelapangan segi rezeki, kelapangan segi kesehatan, punya waktu kosong untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi sebagai ungkapan syukurlah nyo ketujuan tanya duduk dalam majlis ilmu. Ahlian duduk dalam majlis ilmu lo niat getanya istima'u kalamillah wa rasuli. Getanya untuk tadi kalam Allah dan tadi kalam Rasulullah. Kiban tadi kalam Allah dan tadi kalam Rasulullah yang tabutnya kan tafsir, yang tabutnya kan hadis, ya kan? Atau yang dalam kitab yang betul dari ulama nyukunya sumber dari ayat dan sumber dari hadis. Jadi tak baca kitab dan tak pegang lagi yang bertulis yang dalam kitab, nyukunya gelantau tak nak pegang lagi yang kita tak tafsir atau dalam Al-Quran dan tak atau yang dalam hadis. Nyukunya. Jadi duduk dalam majlis ilmunya adalah mendengar katanya kepada kalam Allah, kalam Rasulullah wal aulia wal ulama. Yang kedua tak dengar kalam rumian. Yang ke-8 ifrahul walidain, iaitu membanggakan dua ibu bapa. Hanya niat katanya orang yang ke-8 untuk membuat senang dua ibu bapa. Yang ke-10 ihya'us syariah wa sunnah, untuk pudek syariat, untuk pudek sunnah-sunnah Rasul. Nya niat katanya. Kepu tanya tak duduk dalam majlis ilmu, tak minta ilmu. Tujuan ngak udek syariat. Udek syariat kan bakgop bila bakdraw tu. Mata katanya bum syariat, tutu katanya bum syariat, punyung katanya bum syariat, jaro katanya. Anggota tubuh katanya adalah anggota tubuh yang pedang syariat. Hanya tujuan, hanya niat. Olehnya yang ke-8 iaitu izalul jahli, untuk pegadah bangai, pegadah bodoh. Mungkin ditanya yang sering pingat tanya kenyo. Tujuan tak duduk dalam majlis ilmu kupu untuk hilangkan kebodohan. Padahal kan banyak kan? Halnya yang ke-11 iaitu ijtima'u bil ulama'i was salihin, untuk mensapat ngurung-urung alim dan mensapat ngurung salih. Jadi saat orang duduk dalam majlis ilmu, jika bersapat dera ngurung alim. Hai urung alim ke berlaku alim dera ke? Dan urung salih berlaku tingkatan salih dera ke? Padahal hana salih urung buat mensapat duduk dalam majlis ilmu. Tetap salih. Kahana gak kubur maksud doa hina. Walaupun salih sesaat. Untuk masalah gedeklah. Yang jelas-jelas duduk dalam majlis ilmu untuk mensapat habis-habis urung salih. Oleh yang ke-12 iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar li nafsi wa li ghairi, iaitu untuk tak perintah dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dan tak larang daripada kemungkaran, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nyo kunyo tujuan ji. Nyo sebenarnya hana tulis hino sebagai ulangan menteng yang berarti yang bahawa tanda pegang betapa banyaknya niat-niat dalam menuntut ilmu. Apabila kita pasang niat-niat tersebut, maka banyaklah kebaikan-kebaikan bagi kita yang tujuan untuk yang minta ilmu. Tujuan untuk tambah kejahilan, tujuan untuk tapudik sunnah ba'dra, tujuan dia untuk menyenangkan dua ibu bapa, tujuan dia untuk membuat ridha Allah, membuat senang para malaikat, mencari pengampunan Allah. Jadi sangat banyak niat dalam mencari ilmu, niat dalam duduk dalam majlis ilmu. Jangan tak ni. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Ya, sebabnya kabehnya. Ini penjelasan tentang adab seorang guru terhadap muridnya, adab seorang murid terhadap gurunya kali, dan juga adab seorang murid terhadap ilmu. Cuman salah satu tu dah pegang. Hanya eno mendadakannya, penjelasannya kaji eno dak dorang. Jadi tak pegang sabot tu menyebut dalam kitab tafsir, hanya adalah sesuatu yang penting dia lo anggap.
adab seorang murid sahabat ini, iaitu murid itu kepegah ayat taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi. Wajib seorang murid itu meyakini ayat taqida, diyakini lagi anna fadlahu, bahawa kelebihan seorang guru itu akbar, lebih raya daripada min fadli walidayhi alaihi, daripada kelebihan dua orang tuanya alaihi di atasnya. Kelebihan seorang guru itu nya lebih raya terbanding daripada kelebihan dua orang tuanya terhadapnya. Nya wajib diyakini oleh seorang murid supaya keberkahan ilmu ini. Mohon ini han ditakzim gurunya, han dihormati gurunya. Kenapa? Karena dianggap rendah. Ulah yang goknya pegah kahek dan dengan berkon gok sampaikan ilmu. Berkon kajamun kata depu laganya. Jadi menganggap rendah, nyuhan akan berkah. Padahal menyelang kitab-kitab lain adab belajar kepada, walaupun ilmu itu 1000 kali telah diterangkan, maka tetap dia dengar. Karena walaupun 1000 kata pegah, kebaikan tetapnya dalam kita mendengar ilmu tersebut. Maka wajib seorang murid itu meyakini bahawa kelebihan di gurunya itu lebih besar terbanding daripada kelebihan dua orang tuanya terhadapnya. Sehingga kebuka alasan ini, pakan payah diyakini laginya lebih raya guruji daripada murid terbanding daripada ulun siji, li'annahu yurabbi ruhahu kebuka. Karena bahwa sungguh guru itu yurabbi, mendidik ia ruh. Karena gurunya ke yang pegat ruh jiwa, yang pegat hati, beres hati jiwa si murid. Menyaurung si kan gepu beres hati katanya, jiwa katanya, badan tu bersehat, makanan benar, pakaian benar, tempat tinggal benar, kan enak. Guru ayah rohani, ayah jasmani, tapi guru itu adalah ayah rohani. Gad hirara urang urangnya kengken karena rat tadi tubuh, tetapi rat gad akhlak, rat gad arwah, rat gad hati, rat beres batin. Yang perlu beres di urang. Depan menyo urung si katanya sendiri yang je ke abu rohani katanya, ataupun ayah rohani katanya. Yang si lebih dalam dua macam. Metindih payah tak hormati gaknya. Di satu sisi sebagai ayah jasmani, di sisi lain sebagai ayah rohani. Ya, banyak aja itu macam putra nak perlu tanya. Jet. Hana tapatih sira guru. Wata tak goknya melanggar maksudnya. Ya betul. Nah yang menang tak irempak segaga di murid igure bisa apa berdro ke perangu ya kan. Nyaji goknya segi seorang guru, seorang murid kepada seorang guru takzim batas seorang guru. Kemasalah goknya ada jahat-jahatnya, nah hanagat akhlaknya urusan dia dengan Tuhan Allah. Tapi karena nyan gure pernah katung ilmu bagusnya enak sebatasnya tagay. Kau berarti ahwat yang menang kata hina. Padahal hati orang yang pernah ilmu katanya, sabak mana juji gurenya pun manusia biasa yang kerap kali salah dia. Karena seorang guru itu juga sedang berjuang untuk menjadi manusia yang baik. Yang mana ji? Lagi tanya seorang murid ingin menjadi orang yang baik, seorang guru juga demikian. Karena kan aulia, karena kan nabi pi, kahana maksum tanya. Tanya penuh dosa sih. Makanya waktu merempak keliru maklumlah manusia biasa, maklum manteng. Cuma karena agaknya di satu sisi sebagai guru katanya kita hormati, di sisi yang lain maklumlah karena dia itu juga manusia biasa yang agaknya mungkin juga akan bertobat. Yang pertama yang awal yang terbaca dari awal dari mana kan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan makna mengakhir hakikat makna Bismillah dan hakikat makna tujuan Bismillah dan hakikat Bismillah. Benar. Jadi sahabat biasa berkan baca Bismillah tapi. Jadi tujuan baca bismillahnya kepu ya kan. Tujuan dia secara umum adalah untuk mendapat keberkahan dari barang yang akan kita lakukan. Pakai bajai berkat pakai bajainya dengan bismillah. Kendaraannya sekurang-kurang kebenaran kan? Baca bismillahnya berkat, arti berkat dan kebaikan. Tegedi tajak jaknya jak yang ridha Allah. Tegedi tajaknya jak yang ditulis sebagai kebaikan. Pakai karena bismillah. Nyokonyo sebenarnya tujuan daripada bismillah. Cuman hakikat daripada baca bismillah itu sebagai ungkapan zikir kita mengingat Allah dalam setiap apa saja yang kita kerjakan. Yang baik-baik tapi karena menyoyahan agat hanya baca bismillah aja. Nyokonyo tujuan dia sebenarnya. Ngak berkat yang kita nyukubut apapun yang kita kerjakan adalah baca bismillah.
Apakah itu urusan dunia? Lebih-lebih urusan akhirat. Tak minta rezeki, baca bismillah. Mudah-mudahan dengan bismillah tersebut adalah berkat rezekinya. Rezeki yang berkat, rezeki roh dalam kebaikan. Ini rezeki berkat. Rezeki semakin semakin taat tanya kepada Allah. Bahkan dicerita dalam kitab-kitab yang lain oleh ulama, kisah para sahabat Nabi. Teman sahabat Nabi katnya bismillahnya kaedah sehingga kaji ke senjata ke. Apabila gejep i yang kai racun, nyong berkat bismillah tak nak pegang. Bunyi tanya belum tentai lagi tapi bismillah dia baca. Gaknya diberikan air yang kadibuh racun. Nyan gaknya watai gejep i ge baca bismillah, nyo i nyan han memberi mudarat ke tubuh gaknya i yang beracun bunuh. Karena bismillah bunuh hebat tak bismillah. Bak hidup bak jiwa urung-urung yang iman luar biasa. Cuma tanya walaupun belum enak, yakinlah yang bahwa bismillahnya penawar racun. Bismillahnya adalah kunci kebaikan di dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Yang dimulai dengan bismillah. Atau kena pergi pegang. But yang geget kepegang yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka butnya kan terpotong daripada keberkahan. Hanya kena tujuan baca bismillah. Tunggu. Ya. Surah ni tanya jak menuntut ini. Ya. Lebih-lebih kadang tanya yang tak dewasanya, mungkin kadang nanit pada tu ilmunya dengan tujuan lebih benar untuk ngajit lawan debat atau makna hormat di pandangan manusia. Apabila nanit lagi itu yang lebih baik bagi tanya tu tak tenggaikan untuk ilmunya atau terus terlanjutkan hanya pakai bahan berarti niat getanya kan di luar daripada yang keperintah. Jadi pakiban bawa tanya nyo memperbaiki niat kan tinggal menuntut ilmu tetap getanya tuntut. Jadi tujuan daripada belajar itu bukan mencari masyhur, bukan mencari megah pak manusia. Kan berarti hilangkan niat penting. Minta ilmu tetap niatnya kita perbaiki. Itanya tujuannya kan ngak ikut cara oleh manusia, ngak tapu bangai urung yang kabangai, ngak hayu getanya bak berdebat dan hek getanya. Jadi jino tinggal robak mentang. Tujuan mencari ilmu kan untuk ngak diken pandai berdebat. Tapi tujuannya apa? Membekali diri sebanyak-banyaknya untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ke masalah sehingga naurung yang perle tak debat sehingga talu je lain. Tapi kenyan tujuan pokok. Jadi kesimpulannya saat getanya terbentuk niat dalam jiwa getanya buat minta ilmu kan lagi yang nuyu maka perbaiki niat. Bukan kita tinggalkan menuntut ilmu. Yang ke bertanya menyohan data pelajari tentang bab niatnya, niat untuk ilmu, sabi salah, keliru sabi. Yang kejit tak minta ilmunya seolah-olah tanya, kami tak hai ilmu ngak hayu ke, ngak raya jabatan, ngak mudah rezeki, kepunyaan tujuan. Lagi kena wasiat urusi watai anak ya kerja. Nyo perbandingan mentang lo nak pegang. Hanya ka sumayang ngak mudah rezeki ke lebu anak banyaknya isumayang tujuan mudah rezeki. Kan yang tujuan je. Sehingga saat rezeki ka mudah, sehingga sumayang hanali. Padahal nyonya sebenarnya kan yang tujuan seperti sembahyangnya punya tujuan sembahyang untuk berarti itu sangat rendah sebenarnya. Tujuan ataupun niat katanya dalam tuntut ilmu punya untuk ngak ikun hayu oleh manusia nyo niat yang paling rendah. Benar-benar yang ke perbaiki niat. Tabah mentang tadi untuk ubah jahi untuk minta senang Allah Ta'ala kan cukup raya pahala nujud Allah Ta'ala. Jadi perbaiki niat bukan meninggalkan menuntut ilmu. Ilmu tetap lagi biasa kita jalankan menuntut ilmu. Niatnya yang kita perbaiki. Sebab beda je. Sebab tak nak tiga-tiga kena dalam tempat katanya cukup jai ahli bid'ah. Tanya tujuan menuntut ilmu untuk meluruskan pemahaman ahli bid'ah tersebut boleh. Kan lewat perdebatan dengan ahli bid'ah nyanjut kenara. Dia tolak kemungkaran gitu. Anak hukum. Ya, bana. Kajinya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.